Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 16. Dan renungan kita akan berjudul Menjaga Lidah. Demikian firman Tuhan. Janganlah memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Saudara, ayat yang kita baca ini merupakan perintah ke-9 dari 10 perintah yang Allah firmankan kepada bangsa Israel saat itu. Perintah ini merupakan hukum moral yang menjadi dasar kehidupan rohani, sosial, dan hukum mereka pada saat itu. Secara langsung, larangan ini berkaitan dengan konteks pengadilan, di mana kesaksian palsu itu dapat membawa akibat fatal, seperti orang yang tidak bersalah dapat dihukum mati atau warisannya dirampas dan lain sebagainya. Namun, di luar proses hukum resmi seperti pengadilan tadi, maka dalam budaya masyarakat pada saat itu, mereka menempatkan kehormatan, reputasi, dan nama baik seseorang itu sebagai harta yang sangat berharga. Nah, ucapan fitnah atau kebohongan yang diucapkan di luar pengadilan itu pun dapat memecah relasi keluarga, menimbulkan permusuhan antar suku, dan juga menggoyahkan tatanan sosial yang bergantung pada kepercayaan dan kata-kata yang diucapkan. Di dalam masyarakat yang belum mengenal bukti forensik atau dokumen seperti sekarang ini, maka perkataan seseorang itu menjadi penentu yang sangat penting. Sehingga perintah ini itu juga berfungsi untuk menjaga integritas di dalam komunitas. Nah, bersaksi dusta yang dimaksudkan dalam ayat ini itu berarti seseorang yang secara sadar dan sengaja memberikan kesaksian atau berkata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk merugikan orang lain. Nah, tentu tindakan ini lebih dari sekedar berbohong karena dia secara sengaja merusak kebenaran dan keadilan tentang orang tersebut. Nah, di dalam cara pandang Alkitab, kesaksian palsu itu bukan hanya pelanggaran etika sosial, tetapi juga pengkhianatan terhadap sifat Allah. Allah yang adalah kebenaran, Dia memanggil umatnya untuk mencerminkan karakternya yang adil dan benar. Bahkan di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 di sana dikatakan bahwa saksi dusta terhadap orang lain itu disejajarkan dengan penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Tuhan Yesus pun menegaskan pentingnya integritas, misalnya dalam Matius 5 ayat 37. Nah, ini berarti bahwa orang percaya atau umat Allah seharusnya mengucapkan kebenaran sesuai dengan fakta. Saudara yang terkasih, prinsip dalam perintah Allah ini juga masih relevan dalam kehidupan kita sekarang sebagai orang percaya. Di era media sosial dan komunikasi digital yang sangat cepat ini, maka godaan untuk menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta itu menjadi sangat mudah. Seseorang bisa dengan mudah dan cepat menyebarluaskan suatu berita tanpa memeriksa kebenaran di balik cerita tersebut. Namun, sebagai orang percaya, seperti orang Israel, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran. Berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan atau kita bagikan di media sosial. Dengan menjaga perkataan, maka kita tidak hanya melindungi reputasi orang lain, reputasi sesama kita, tapi kita juga sedang memuliakan Allah yang adalah sumber kebenaran itu sendiri. Saudara, mari kita belajar mendisiplinkan diri untuk mengucapkan kebenaran, baik secara lisan ataupun melalui postingan kita di sosial media. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita, dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bagaimana perkataan atau postingan saudara selama ini? Sudahkah itu mencerminkan Allah yang adalah sumber kebenaran? Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat untuk menahan diri dari ucapan yang sia-sia dan tidak sesuai dengan fakta. Kiranya Roh Kudus juga membimbing kita untuk menjadi saksi kebenaran Allah dimanapun juga.
Saudara ingatlah bahwa setiap kata yang kita ucapkan atau setiap postingan yang kita tulis itu adalah tentang kesaksian siapa Allah yang kita percayai. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk menjalani satu hari yang baru. Dan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan baru saja. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendisiplin diri kami sehingga kami terbiasa untuk mengatakan sesuatu yang benar atau juga menulis sesuatu yang benar. Kami berdoa kiranya Roh Kudus terus membimbing kami dan menolong kami sehingga kami dapat menjadi saksi Allah dan mempermuliakan Engkau dimanapun kami berada melalui apapun yang kami katakan ataupun kami tulis. Kami berdoa menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini, semua yang kami lakukan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.